Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi Fisika Dasar 1 yang dibahas pada semester 1 dan juga materi dari modul praktikum Fisika Dasar yang biasanya dilaksanakan pada semester 2, yaitu Hukum Kekalan Momentum. Namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai hukum kekalan momentum, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih momentum itu. Momentum adalah kecenderungan benda bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Jadi, jika ada suatu benda yang bertabrakan atau bertumbukan dengan benda lainnya, benda tersebut akan menunjukkan kecenderungannya untuk terus bergerak, baik berlawanan arah dengan arah gerak sebelumnya ataupun searah dengan arah gerak sebelumnya. Itu adalah peristiwa momentum, atau orang lain biasanya menyebutkannya dengan peristiwa pertumbukan. Adapun rumus matematis dari besarnya momentum itu dapat dilihat dari definisinya. Definisinya itu kan kecenderungan benda bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Berarti di sini ada dua komponen yang sangat mempengaruhi tentang besarnya momentum. Yang pertama itu adalah benda dan kelajuan. Seperti yang kita ketahui, benda baik diam maupun bergerak pasti memiliki massa. Dan di sini kita membahas benda yang bergerak, dan benda yang bergerak pasti memiliki kelajuan ataupun kecepatan. Jadi untuk memperoleh rumus momentum, kita hanya perlu mengalihkan massa benda tersebut dengan kecepatannya. Momentum sendiri biasanya diselambangkan dengan huruf T besar. Jadi momentum adalah T sama dengan M dikali V. Adapun untuk satuan dari momentum bisa dilihat juga dari rumus tersebut, di mana massa satuannya yaitu kilogram dan kecepatan yaitu meter per sekon. Jadi satuan dari momentum yaitu kilogram meter per sekon. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari peristiwa momentum ya, dimana ada dua buah mobil yang berwarna hijau dan warna kuning saling bertabrakan. Nah, besarnya momentum dari kedua benda tersebut itu sangat bergantung pada massa dan kecepatan dari masing-masing benda tersebut. Jadi benda mana yang memiliki momentum yang lebih besar itu adalah benda yang memiliki massa dan kecepatan yang lebih besar. Misalnya mobil hijau itu massa dan kecepatannya lebih kecil daripada mobil warna kuning, maka mobil warna kuning lah yang memiliki momentum yang paling besar di antara kedua momentum tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari momentum ya. Benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon menabrak pohon. Berapa momentum yang terjadi pada saat menabrak pohon tersebut? Jawabannya sudah ada ya rumusnya, bahwa momentum adalah P sama dengan M dikalikan dengan P. Maka M di sini sudah jelas bahwa massanya adalah 10 kg, maka langsung saja kita kalikan dengan kecepatannya yaitu 15 meter per sekon. Maka jika kita kalikan hasilnya menjadi 150 kg meter per sekon. Gitu. Mudah kan? Jadi momentum dari benda tersebut yang terjadi pada saat menabrak pohon adalah 150 kg meter per sekon. Kemudian kita berbicara impuls. Impuls itu adalah nama lainnya itu perubahan momentum. Yang namanya perubahan, jika momentum itu adalah P, berarti perubahan momentum adalah delta P. Nah, delta P ini yang namanya perubahan ya, berarti kan selisih ya. Selisih itu jika impuls itu berarti adalah selisih dari momentum.
Jadi cara mencarinya itu adalah P sesudah tumbukan dikurangi P sebelum tumbukan, ataupun momentum sesudah tumbukan dikurangi dengan momentum sebelum tumbukan. Jika dijabarkan, maka rumus momentumnya kan momentum kan M dikali V, yaitu massa dikali kecepatan. Nah, berarti massa dikali kecepatan sesudah tumbukan dikurangi massa dikali kecepatan sebelum tumbukan. Nah, biar lebih singkat, kita bisa disingkat aja nih, karena massa kan sebelum dan sudah tumbukan tidak pernah berubah ya. Jadi massanya tetap, maka kita menggunakan satu saja massanya di sini karena tetap sama. Jadi I sama dengan M dikali V aksen dikurangi V. Kemudian di sini ada contoh soal dari impuls, dimana contoh soalnya itu ada nih di gambar ini tuh ada sebuah bola. Bolanya itu dilempar ke arah dinding dengan kecepatan 5 meter per sekon, dan bolanya itu kembali lagi ke arah sebaliknya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Massa dari bola tersebut adalah 2 kg. Kita langsung isi aja ya. Jadi di sini tuh ditanyakan itu adalah impuls ya. Pertama kita tulis massa dari bola tersebut itu ada 2 kg. Kemudian V awalnya itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian V aksen atau V sesudah tumbukan itu adalah 2 meter per sekon. Yang ingin kita tahu adalah impuls. Impulsnya itu gampang saja ya, seperti tadi rumusnya sudah dikasih tahu, yaitu M dikali V aksen min V awal ya. Tinggal masukin aja rumus angka-angkanya, karena M itu adalah 2 kilo, V aksennya atau V sesudah tumbukannya itu adalah 2, dan V sebelum tumbukannya itu adalah 5 meter per sekon, maka tinggal gini. Namun kita juga harus perhatiin arah dari si bola tersebut. Kan awalnya kan sebelum tumbukan arahnya itu berbeda ya dengan arah sesudah tumbukan, maka arahnya itu berbanding terbalik. Jadi tanda dari kecepatan sesudah dan sebelum tumbukan itu harus berbeda. Nah, kita harus pakai plus minus. Terserah sih mau yang plus yang mana, yang minus yang mana, tapi saya biasanya itu yang sesudah itu saya sudah suka jadiin minus. Jadi kita anggap aja lah di sini jadi minus ya. Jadi 2 meter per sekon jadi minus karena berlawanan arah kan ya. V awalnya itu arahnya berbeda dengan V akhirnya gitu. Nah, kita operasikan saja ya langsung. Ini kan 2, berarti dalam kurungnya itu menjadi min 2 min 5, berarti jadi min 7. Maka hasil dari impulsnya itu adalah min 14 kg meter per sekon. Satuannya sama ya, karena impuls kan adalah perubahan momentum, jadi sama satuannya. Untuk itu kan hasilnya min. Kenapa sih min? Udah jelas ya, ini kan beda tuh arahnya kan. Anggap aja V awalnya itu positif, V akhirnya negatif gitu aja. Bisa sih hasilnya di positif asal awalnya itu negatif gitu aja. Gimana kalian aja enaknya kayak gimana, tapi jika arahnya berbeda itu pasti simbol tandanya juga berbeda, baik plus atau minusnya itu berbeda gitu. Nah, selain dari rumus impuls yang tadi yang P aksen min P, impuls juga mempunyai rumus lain, yaitu F dikali delta T, di mana F-nya itu adalah gaya tumbukan dan delta T adalah waktu tumbukan. Jadi maksud gaya tumbukan itu adalah gaya yang diberikan oleh benda
benda yang terkena tumbukan tersebut ataupun benda yang diberikan kepada suatu benda lain saat bertabrakan gitu. Nah, sedangkan delta T itu adalah waktu tumbukan atau bisa dibilang waktu sentuh tumbukannya. Jadi nih ya, misal ada sebuah bola dilempar ke dinding. Nah, lama bola menyentuh dindingnya itu disebut waktu tumbukan. Gitu loh. Nah, di sini juga jelas berbeda ya. Kalau rumus yang tadi kan yang P aksen min P itu sama ya rumusnya, sama ya satuannya, berarti kilogram meter per sekon. Namun jika dilihat dari rumus yang ini, F dikali delta T, maka satuannya adalah Newton S. Sama sebenarnya, cuman hanya beda namanya saja. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Contohnya itu kita mau cari gaya tumbuk dari impuls yang tadi nih, yang ini nih. Nah, ini kan impulsnya kan min 14 kg meter per sekon. Kita tulis dulu ya. I sama dengan min 14 kg meter per sekon. Misalnya waktu sentuhnya kita kasih berapa ya? Kita kasih 0,5 sekon ya misalnya. Nah, kita mau nyari F nya nih, gaya tumbukannya. Bisa kok, caranya gampang. Kita tinggal pindah ruasin aja ya. Berarti kan kalau I sama dengan F dikali delta T, berarti F sama dengan F itu sama dengan I dibagi delta T. Nah, I nya kan kita tadi udah tahu tuh, min 14, berarti kita tinggal bagi dengan 0,5 menjadi min 28 Newton begitu. Kenapa sih minus? Nah, jelas kan kenapa ini di sini minus, karena nih dari soalnya kan ini nih, karena jelas banget ketika ada bola yang menabrak dinding tersebut, berarti artinya dinding itu memberi gaya kepada bola tersebut yang dengan arah yang berbeda gitu. Begitu. Selanjutnya ada contoh soal kedua dari impuls. Di sini soalnya pemain sepak bola menyepak bola 50 gram yang datang dengan kecepatan 5 meter per sekon dengan gaya 25 Newton, sehingga kecepatan bola menjadi 7,5 meter per sekon. Hitung waktu sentuh bola pada kaki pemain tersebut. Nah, kita bisa tulis dulu ya keterangannya biar nggak terlalu pusing. Jadi massa bola yang pertama kita tahu itu massa dulu ya. Massa dari bola tersebut itu 50 gram. Tapi kita harus ingat satuan internasional dari massa itu kan kilogram. Satuan yang paling sering digunakan adalah kilogram. Maka kita harus mengubah gram ini menjadi kilogram. Berarti 50 gram jika diubah menjadi kilogram yaitu 0,05 kilogram. Oke, selanjutnya bolanya itu datang ke dia ya. Jadi kan pemain di belah kanan. Nah, bolanya itu datang ke belah kanan. Jadi bolanya itu datang ke arahnya gitu. Dengan kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon. Nah, terus si pemain bola itu menyepak bolanya itu dengan gaya sebesar
25 Newton. Sehingga kecepatan bola itu berubah dari 5 meter per sekon menjadi 7,5 meter per sekon. Oke. 7,5 meter per sekon. Nah, kita harus notice di sini ya. Karena kita pahami aja gitu loh kata-katanya dari soal ini. Jadi si bolanya itu datang ke arah pemainnya itu. Jadi kan misalkan pemainnya itu ada di belah kanan dan bolanya itu berarti kalau datang ke arah pemain bola tersebut berarti bolanya itu datang ke arah kanan. Nah, ketika pemain bola itu menyepak bola, otomatis bolanya itu kan terlempar ke arah kiri kan, berarti kecepatan awal dan kecepatan akhirnya dari si bola itu memiliki arah yang berbeda. Yang pertama ke kanan, yang sesudah disepak itu sudah tertumpukan, kecepatannya itu berubah arah kecepatannya menjadi ke belah kiri. Jadi kita harus membedakan tandanya. Kita anggap saja yang di kiri itu yang min ya, minus. Oke, berarti masanya adalah 0,05 kg. Kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon, F-nya itu 25 Newton, dan V aksen atau kecepatan akhir dari setelah tumbukan itu adalah min 7,5 meter per sekon. Yang ditanya adalah T. Waktu sentuh bola pada kaki pemain tersebut. Langsung jawab aja ya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa impuls itu memiliki dua rumus. Yang pertama itu rumus dari perubahan momentum, yaitu P aksen min P itu sama dengan impuls, atau bisa kita tulis lebih singkatnya aja, yaitu M dikali V aksen min V, itu sama dengan impuls ya. Ada juga rumus yang seperti ini, F dikali delta T, atau gaya dikali waktu sentuh tumbukan itu. Nah, jika sudah dapat rumus seperti ini dan tadi dari keterangan seperti ini, maka kita bisa membuat sebuah persamaan dengan menggunakan dua rumus ini. Yang pertama itu, jadi rumusnya itu adalah F dikali delta T sama dengan M dikali V aksen min V awal. Jadi seperti ini rumusnya. Paham kan? Sama-sama kan? I sama dengan I. Nah itu. Nah selanjutnya kita tinggal masukkan saja angka-angka tadi, dimana F itu adalah 25 Newton. Kita ceritanya kan 25 Newton T sama dengan massa dari si bolanya itu adalah 0,05 kg, dan V aksen atau V akhir dari bola tersebut itu adalah min 7,5 dikurangi dengan V awal yaitu 5. Bisa kita operasikan dulu ya. 25 T sama dengan 0,05, sekarang dalam kurung juga kita operasikan, min 7,5 dikurangi 5 itu menjadi min 12,5. Langsung aja 0,05 kali min 12,5 itu menjadi min 0,0625. Nah, jadi itu menceritanya kan. Nah, kalau menceritanya berarti tinggal di T sama dengan min 0,0625 dibagi
Menjadi T sama dengan min 0,025 second. Ini hasilnya. Berarti hasil dari soal ini adalah 0,025 second. Artinya hitung waktu sentuh bola pada kaki pemain itu adalah 0,0625. Emang agak aneh sih ya, soalnya ini hasilnya minus. Tapi bisa aja sih kita ubah aja dari sini nih, ubah aja posisi plus minusnya. Misalnya ini yang jadi plus, ini yang jadi minus, tapi hasilnya bakal berbeda. Sama sih, cuman beda plus minus. Cuman kan ini kan karena waktu ya, jadi harusnya plus. Kita bisa ubah di sini jadi plus ya, min kali min kan plus, jadi plus. Ini juga karena plus pasti oke. Udah selesai, tinggal gini dong, gampang kan? Sudah bilang ya, kalau min dan plus itu gimana kalian aja memposisikannya di mana. Yang jelas jika ada kecepatan yang berlawanan arah itu, salah satunya harus plus dan salah satunya harus minus, tidak boleh sama. Jangan sampai keliru plus semua, nanti hasilnya malah jadi salah besar. Selanjutnya kita bahas hukum kekekalan momentum. Nah, kita panggil aja HKM ya, biar lebih enak, gak terlalu panjang dipanggilnya. HKM ini adalah momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Jadi hukum kekekalan momentum itu atau HKM ini berlaku ketika momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, atau P sama dengan P aksen. Jika dijabarin ya rumusnya, menjadi massa benda A dikali kecepatan benda A ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B sama dengan massa benda A dikali kecepatan akhir benda A ditambah massa benda B dikali kecepatan akhir benda B. Karena massa mah nggak pernah berubah ya, massa dari sebuah benda itu jika terjadi tumbukan itu tidak akan pernah berubah, hanya saja kecepatannya mungkin saja berubah gitu. Nah, hukum kekekalan momentum ini itu melibatkan dua buah benda yang saling bertumbukan. Beda ada benda A dan benda B yang saling bertumbukan. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Soalnya ini ada orang dengan massa 25 kg menaiki perahu kecil dengan massa 50 kg dengan kecepatan perahu 10 meter per sekon. Tentukan kecepatan perahu setelah orang melompat ke depan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kita pakai rumus yang ini ya. Ini adalah rumus hukum kekekalan momentum, hanya saja pada momentum awalnya kita menggunakan kecepatannya itu hanya satu kecepatan, yaitu kecepatan perahunya. Kenapa? Karena dari soal ini sudah diketahui bahwa orang tersebut itu hanya diam di dalam perahu, yang bergerak itu hanyalah perahunya saja, yaitu 10 meter per sekon. Jadi biar lebih enak kita langsung tulis saja keterangannya. MO itu adalah massa dari orangnya, yaitu 25 kg. Yang kedua adalah MP itu adalah massa perahu sama dengan 50 kg. Kemudian kecepatan dari perahunya yaitu VP sama dengan 10 meter per sekon. Nah, selanjutnya
ada juga udah VP itu, oh ya, V orangnya ya, VO aksen itu 5 meter per sekon, karena awalnya kan VO nya itu 0 kan, jadi makanya kita tulis VO aksen. Karena ini itu berbeda, yang ditanyakan itu adalah P aksen berapa. Langsung jawab aja ya. Pakai rumus yang tadi, kita pakai rumus yang ini nih, yang mana sih, yang ini nih, pakai rumus yang ini, MO plus MP sama dikali VP sama dengan MO. Jadi kita langsung masukin ke angka-angkanya, kosong aja lah biar nggak pusing. MO plus MP, kita rumus yang ini dikali VP sama dengan MO VO aksen plus MP VP aksen. Oke. MO nya kita masukin, tadi MO nya itu adalah massa orang 25 kilo. 25 kilo ditambah massa dari perahunya itu adalah 50 kilo, tambah lagi, dikali lagi kecepatan dari perahunya adalah 10 meter per sekon, sama dengan massa orangnya itu 25. Dan kita tadi ketahui ya bahwa kecepatan dari orang yang melompat ke depan itu adalah 5 meter per sekon. Kenapa sih kita nggak pakai min atau kita nggak pakai min itu? Karena ini jelas ya, tentukan kecepatan perahu setelah orang melompat ke depan. Artinya kalau orang itu melompat ke depan, berarti arah si orang tersebut itu sama kan, searah dengan arah dari perahu tersebut. Makanya kita pakai plus, jadi tidak berlawanan gitu arahnya, tetap searah sama si perahunya. Makanya pakai plus. Sekarang MP nya itu adalah 50. VP nya itu yang ditanyakan, VP aksen sama dengan 25 tambah 50 itu adalah 75, dikalikan 10 sama dengan 25 dikali 5 itu adalah 125, ditambah 50 VP aksen. Nah saja 75 kali 10 itu adalah 750, sama dengan 125 plus 50 VP aksen. Karena kita ingin mencari nilai VP aksen, maka kita harus mengoperasikannya agar gimana caranya supaya VP-nya itu ketemu. 25 kita pindah ruas ya, 125 itu menjadi min 125, sama dengan 50 VP aksen. 750 dikurangi 125 itu adalah 625, sama dengan 50 VP aksen.
Nah, setelah ini karena kita ingin mencari pi p, maka kita tinggal bagi saja 625 dibagi 50 sama dengan pi p aksen. Pi p aksen berarti 625 dibagi 50 itu adalah 12,5 meter per sekon, sama dengan pi p aksen. Beres. Nah, untuk saat ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi ke bahasan selanjutnya, masih tentang hukum bekalan momentum. Namun kita akan membahas teori tentang tumbukan, yaitu koefisien restitusi. Jadi sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.